Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'da. Bapak Ibu dan semua saja pemirsa Lentera Ramadan Winsai Purwokerto, alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa senantiasa beribadah di bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara singkat mengenai apa yang seringkali dipertanyakan dan ditanyakan sekaligus oleh masyarakat kita mengenai tradisi tadarus Al-Quran. Kira-kira pertanyaan yang sering muncul adalah mana yang lebih utama antara membaca Al-Quran dengan jumlah yang banyak, artinya cepat, banyak, 1 bulan bisa jadi khatamnya berkali-kali, ataukah sedikit tapi dengan penghayatan makna yang ada di dalamnya, mencoba diupayakan memahami apa yang dikandung di dalam ayat Al-Quran. Kita tahu memang di bulan Ramadan ada hal yang masyhur dari bulan Ramadan ini adalah bulan puasa. Tapi selain Ramadan disebut bulan puasa, seringkali Ramadan ini kalau kita melihat di dalam beberapa naskah hadis, Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Kenapa? Karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ada versi misalkan yang menyebutkan sebagaimana tradisi nuzul Quran 17 Ramadan. Ini adalah versi bahwa Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Ini adalah terkait dengan Al-Quran yang ada di surah Al-Alaq 1-5 ayatnya. Tapi ada lagi, kita kalau melihat di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Nah, mana yang benar? Semuanya nggak ada yang salah, keduanya benar. Jadi kalau Quran yang turun saat 17 Ramadan ini adalah Quran yang diturunkan min sama'id dunya ila Rasulillah. Tapi kalau yang turunnya di Lailatul Qadar itu adalah Quran yang dari Sidratul Muntaha ila Baitul Izzah atau sama itunya. Nah, di tengah Ramadan karena sudah masyhur dengan bulan Al-Quran, itu ada pertanyaan yang di awal tadi saya kemukakan. Kira-kira bagaimana kita menjawabnya, kita memahaminya, membaca dalam konteks Al-Quran ini? Mayoritas mufassir atau umumnya ulama ini lebih cenderung untuk menyebut bahwasanya berdasarkan hadis-hadis ataupun bahkan ayat Al-Quran, membaca Al-Quran jumlahnya sedikit tapi dengan tadabbur, dengan mengupayakan pemahaman terhadap apa yang dikandung dalam Al-Quran, itu afdal min, lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran banyak kejar tayang, tapi tidak ada terlintas sedikit pun makna yang dipahami dari si pembaca itu. Nah, sekalipun sebenarnya keduanya ini tidak untuk diadu, ini yang lebih utama, ini yang tidak, tapi kalau diadu seperti itu tentu yang tadabbur ini yang lebih utama. Nah, di antara keutamaan misalkan, karena semuanya punya keutamaan, di antara keutamaan yang bisa kita lihat dari membaca Al-Quran secara cepat banyak, ini kita masyhur sekali, kita sudah maklum di dalam riwayat At-Tirmidzi ya, itu ada hadis man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah dan seterusnya. Jadi karena apa? Karena satu itu dihitung sebagai sebuah kebaikan, itu bukan satu dari ayat Al-Quran, bukan dari kalimah dalam arti bahasa Arab yang arti di kita adalah kata, tapi
huruf. Jadi bismillah misalkan itu ba itu satu kebaikan dan dikali lipatkan, ya, kali lipatkan. Tapi yang jarang dipahami dan dimengerti oleh umumnya kita bahwa sebenarnya seperti halnya Al-Imam An-Nawawi itu dalam Al-Adhkar menyebutkan ada syaratnya itu untuk memperoleh itu. Syaratnya apa? Bisyartil ikhlas wal iltizam bi adabiha. Harus ada ikhlas dan al-iltizam bi adabiha, memenuhi segala prasyarat dalam membaca yang syaratkan, ya, membaca Al-Quran disyaratkan. Adab-adabnya apa? Ini ada misalkan tahsinus saut. Nah, tahsinus saut ini ada misalkan di dalam Sahih Muslim, ya. Ini ada satu riwayat ma'adzinallah li syai'in ma'adzina li nabiyyin yataghunna bil Quran. Jadi harus menggunakan bacaan yang suaranya diupayakan enak didengarkan. Kemudian juga sama kalau kita lihat keutamaan itu juga ada di dalam apa? Di dalam ketika membaca dengan penuh tadabbur, memaknai. Ini bisa kita lihat sebagai dalilnya adalah afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha, atau kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatah waliyatadzakkaru ulul albab. Jadi waliyatadzakkaru ulul albab, waliyadabbaru itu. Jadi tadabbur, tadzakkur itu lebih utama. Nah, dan ini nanti oleh Al-Imam Al-Ghazali ditegaskan betul di dalam kitab monumentalnya yaitu Ihya Ulumuddin, bahwasanya apa? Qiraatu ayah wahidah bitadabburin khairun ay afdhalun min qiraati alfi ayatin biduni tadabbur. Jadi membaca Al-Quran satu ayatnya saja itu lebih utama dibandingkan itu dengan tadabbur, dibandingkan membaca ayat Al-Quran, ya, dalam jumlah ayat 1000, ya, tapi tanpa tadabbur. Nah, karena apa alasannya? Imam Ghazali menyebut li'annal hadfa fi Al-Quran huwa al-itti'az wal amal. Karena tujuan dari aktivitas membaca Al-Quran yang diperintahkan iqra, ya, kepada kita itu tujuannya adalah al-itti'az, mengambil pelajaran darinya di dalamnya, ya, dengan memahami makna, lebih-lebih memahami, mengupayakan lubul makna, hal yang terdalam, mutiara dari apa yang dikandung di dalam Al-Quran itu. Nah, oleh karenanya pemirsa Lentera Ramadan Winsesu Purwokerto, mari di tengah tradisi kita tadarus Al-Quran, kita jangan mencukupkan hanya dengan mengejar kuantitas bacaan kita, tapi yang lebih utama adalah kita mengupayakan memahami apa yang kita baca, karena itulah hakikat atau hal yang paling sejati dari membaca Al-Quran. Dan dari situlah sesungguhnya kualitas yang diberikan dari membaca kepada pembacanya itu akan diperoleh, bukan dari banyaknya. Banyak tapi tidak memiliki makna yang padat, tinggi, maka itu akan kurang dibandingkan sedikit tapi berkualitas betul. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat terus kita beribadah di bulan Ramadan, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.